Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria tua berjubah hijau, Primal Master, mengangguk dan berkata, ketika kita Paragon, kita telah memasuki kapal terbang Arcadia, mengalami sendiri betapa luar biasa itu di dalam. Ini memiliki beberapa beragam bahkan di luar Six Heavenly Wheel dan sejarah Danau Heart Island. Orang yang mengasah kapal terbang Arcadia ini sepertinya lebih kuat dari Tuan Lake Heart Island dan leluhur-leluhur. Jadi, kami menduga itu berasal dari luar kosmos. Petik 2. Benar. Tuan Pulau Temporal berambut hitam berjubah hitam mengangguk, sayang sekali bahwa sulit bagi kita untuk mengambil manfaat dari itu. 5 sisa sejarah besar. Kapal terbang Arcadia yang berada di peringkat ketiga adalah tempat yang paling pelit. Mereka yang berpetualang di sana tidak mendapatkan banyak dari itu. Sebaliknya, sejarah Danau Heart Island, Six Heavenly Wheel, dan Moon Palace berisi banyak harta, seni absolut, bimbingan, pengalaman, dan lainnya yang telah ditinggalkan terutama oleh para senior dari zaman sebelumnya. Bahkan, Purgatory Drift Hall, sedikit istimewa karena berisi warisan di dalamnya. Hanya kapal terbang Arcadia yang berbeda. Menurut sisa-sisa yang tertinggal, jejak yang tertinggal dari penyempurnaan dan arai, orang bisa merasakan bahwa tempat ini adalah lokasi level tertinggi di kultivator kosmos. Tetapi orang tidak dapat memperoleh banyak dari itu. Pertama, ada sedikit manfaatnya. Kedua, penguasa tidak bisa masuk. Abyss Primogenitor menggelengkan kepalanya juga, memberi peringkat ketiga hanya karena betapa luar biasanya itu. Petik 2. Namun, Kepala Istana Myriad God yang dingin tidak setuju, kami tidak memiliki imbalan karena kami tidak dapat menemukan rahasia sebenarnya. Agama ibu leluhur telah mengirimkan sekelompok besar pelindung pada saat ini. Mereka pasti tahu rahasia apa yang dimiliki kapal terbang Arcadia ini. Petik 2. Kaisar Darah yang berdarah mengangguk, bukan hanya kita. Bahkan para senior dari zaman sebelumnya telah membuat dugaan mereka, mengakui bahwa kapal terbang Arcadia ini berasal dari luar kosmos. Karena agama bunda leluhur akrab dengan rahasianya, kapal terbang Arcadia ini pasti sangat terkenal. Saat ini, aku menggunakan Void-Twin Extreme Array. Agama ibu leluhur harus menjadi cemas dan terdorong untuk mengirim sekelompok besar pelindung. Petik 2. Namun, kapal terbang Arcadia ini ditekan oleh hukum yang tidak terlihat, melarang rulers untuk masuk. Penguasa berdarah Nile menyebutkan dengan cemas. Kami tidak punya pilihan, kita hanya bisa mengirim paragon kita. Dewa Darah Kaisar merespons. Kami hanya bisa menonton dari jauh. Itu semua tergantung pada paragon mulai sekarang. Master Primal, Abyss Primogenitor, Penguasa Penyucian, Permaisuri Qianhe dan yang lainnya merasa tidak mampu membantu. Paragon dengan cepat bertemu. Banyak paragon melihat sekeliling dengan kaget. Mereka melihat 10 penguasa berkumpul di sini, dan masih banyak paragon yang masih dalam perjalanan. Ini, apa yang terjadi? Para penguasa ada di sini. Paragon juga datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Mereka semua bingung. Sui Ying, Master Prefektur Gunung Bambu, dan penghancuran raja secara alami terjebak bersama. Dongbo, kamu tahu apa yang terjadi? Tanya Monarch Destruction. Tuan Prefektur Gunung Bambu berbalik ke arahnya juga. Aku tidak. Sui Ying dipenuhi dengan kebingungan saat dia menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melihat sekelilingnya. Tampaknya semua orang juga dalam kegelapan. Aku sudah bertanya pada beberapa teman lama aku, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi juga. Saat ini, Bloodset sedang berbicara dengan penguasa lain, dan itu tidak tepat bagiku untuk menanyakannya pada saat ini, kata Monarch Destruction. Dia bisa melihat bahwa itu adalah masalah yang signifikan, dan bukan saatnya baginya untuk bersikap sebagai guru. Lagi pula, muridnya, Kaisar Pertumpahan Darah, adalah eksistensi terkemuka otentik di seluruh penggarap kosmos. Tunggu dan lihat, Tuan Prefektur Gunung Bambu sangat tenang, karena mereka memanggil kami, mereka akan segera memberitahu apa yang sedang terjadi. Sui Ying mengangguk dan menunggu di samping. Dia bisa melihat kakak lelakinya Paragon Huo Cheng di kejauhan. Dia melihat White Sovereign King, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar,
Monrik Hex Cricket dan bahkan Master Planet Triple Lady yang berspesialisasi dalam pemurnian juga datang. Bagaimanapun, semua paragon telah berkumpul selama mereka berhasil menerobos. Sui Ying memperhatikan Livsein yang jauh. Dia masih punya pembalasan terhadapnya. Akhirnya, semua paragon dari dunia dewa dan abis telah bersidang. 10 penguasa juga menghentikan pembicaraan mereka. Kaisar Darah Pertumpahan Darah menyapu pandangannya ke paragon dan mengumumkan, "Aku percaya sebagian besar dari kamu harus tahu bahwa ada kosmos lain yang hadir selain penggarap kosmos kita sendiri." Para paragon yang hadir semua diam. Mereka mendengarkan dengan cermat. Kadang-kadang, kosmos kita menemukan jejak orang luar memasuki kosmos kita. Tapi ini tidak layak disebutkan. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa ada kekuatan yang disebut agama Bunda Leluhur, yang telah mengirim sejumlah besar penguasa ke dalam kosmos kita, kata Kaisar Darah Dewa. Apa? Sejumlah besar penguasa? Banyak teladan merasakan hati mereka menegang setelah mendengar itu. Agama Bunda Leluhur mungkin berperang dengan kita. Dalam rencana awal kami, 10 dari kita harus cukup untuk berpartisipasi dalam perang karena kalian semua tidak akan banyak membantu menuju hasil perang. Sebagai gantinya, kamu mungkin membatasi tangan dan kaki kami. Dewa Darah Kaisar berkata dengan jelas. Semua paragon yang hadir tidak membalas. Mereka jelas seberapa besar jarak antara mereka dan para penguasa. Tapi sekarang, sekelompok penguasa dari agama Bunda Leluhur telah mematahkan susunanku dan mengirim sekelompok besar paragon ke kapal terbang Arkadia. Bloodset God Emperor berkata, sangat mungkin bahwa mereka mengetahui rahasia mengenai Arkadia kapal terbang. Petik 2. Saat dia menjelaskan situasinya, Kaisar Darah Pertumpahan Darah juga mengirimkan setiap bagian kecerdasan yang dia miliki tentang agama Ibu Leluhur dan kapal terbang Arkadia ke paragon. Meskipun orang-orang seperti Sui Ying tahu banyak rahasia sebelumnya, beberapa paragon tidak tahu banyak tentang itu. Laporan intelijen telah diberikan. Kamu harus tahu ancaman agama Ibu Leluhur. Petik 2. Perang pada awalnya tidak mengharuskan kalian semua untuk berpartisipasi. Tapi segalanya berbeda sekarang, kami masih akan menangani pertempuran terakhir. Dan perang di dalam kapal terbang Arkadia akan ditangani oleh kalian semua paragons. Blood God Emperor menyatakan, kami tidak tahu rahasia apa yang dimiliki kapal terbang Arkadia. Jadi, apa yang dapat kita lakukan adalah satu hal, untuk memberantas semuanya. Setelah memberantas semua pelindung mereka, rencana mereka ini akan gagal. Petik 2. Perang terakhir pada akhirnya akan menjadi pertarungan kita para penguasa. Dan pertempuran di dalam kapal terbang Arkadia hanya akan bergantung pada kalian semua. Kamu mungkin mati bertarung. Tapi kamu selalu bisa memperbaiki avatar lain untuk dimasuki. Mata Blood God Emperor dipenuhi dengan niat membunuh, kita tidak harus memperhatikan harganya. Bahkan jika kita menghabiskan sumber daya kita, kita akan menggunakan semuanya untuk melumpuhkan mereka sampai mati. Petik 2. Seluruh tempat menjadi sunyi. Setiap paragon yang berdiri di kekosongan dipenuhi dengan semangat juang. Ini adalah perang antara dua kosmos. Awalnya, mereka tidak perlu terlibat dengan perang. Tapi sekarang, mereka bisa membantu. 36 paragon. Pertumpahan Darah Kaisar Tuhan memandang mereka, kami penguasa tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di kapal terbang Arkadia. Tetapi kita dapat mengonfirmasi bahwa kapal terbang Arkadia jauh lebih mengerikan daripada sisa-sisa sejarah Danau Heart Island dan Six Heavenly Wheel. Jika kamu dikalahkan, itu mungkin menyebabkan kekalahan terakhir dalam perang. Petik 2. Kita akan menang. Kami akan memberantas orang-orang luar ini. Ada seorang pria berotot dengan 2 tanduk hitam dan sepasang mata ungu yang memiliki gerakan kilat samar di dalamnya. Dia adalah yang terkuat di antara 36 paragon, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar. Benar, kita akan membasmi mereka. Ini adalah perang paragon. Kami pasti akan menang. Semangat bertarung di semua paragon naik ke langit. Dan Bloodset God Emperor, Primal Master, Lord Temporal Island dan semua penguasa lainnya menjadi energi. Ini semua paragon dari kosmos pembudidaya mereka. Pergilah, perintah Dewa Darah Kaisar diperintahkan. Pergi. Mari kita pergi. Ayo bunuh semua pelindung dari agama Ibu Leluhur. Semua paragon termasuk Sui Ying, Master Prefektur Gunung Bambu, Penghancuran Monark,
Paragon Huo Cheng, Master Planet Ripple Lady, Emperor of Great Destruction dan yang lainnya terbang menuju Arcadia Flying Ship. 10 penguasa mengawasi saat mereka terbang. Apakah mereka akan menang? Permaisuri kian dia merasa khawatir. Kami awalnya memiliki paragon terkuat, tetapi baik Pang Yi dan Monarch Green menjadi penguasa. Saat ini, tidak ada paragon yang dapat bertarung melawan penguasa. Myriad God Palace Master dengan dingin menyatakan, hasilnya agak tidak pasti. Petik 2. Penguasa lain tidak menambahkan. Semua orang merasa itu tidak berdasar. Monarch Green dan Pang Yi bisa menekan sekelompok besar paragon sendiri ketika mereka adalah paragon. Sangat disayangkan bahwa keduanya telah menjadi penguasa sekarang. 10 penguasa melihat dari jauh. 36 aliran cahaya yang jauh melengkung melewati langit berbintang dan memasuki Arcadia Flying Ship. 36 aliran cahaya itu adalah semua paragon yang mereka miliki di kultivator kosmos mereka. Arcadia Flying Ship semakin menonjol dalam visi mereka. Sui Ying dan 36 paragon lainnya tidak melambat. Ketika mereka sekitar 5 km ke kapal terbang, riak berfluktuasi di permukaan kapal. Sui Ying dan yang lainnya dengan mudah menyeberangi riak ini dan memasuki kapal. Hua. Setelah melewati riak, mereka melihat dunia yang tenang dan damai. Dunia ini memiliki dataran rumput, bukit dan sungai meskipun tidak mengandung burung atau binatang buas. Berhenti, mengikuti teriakan Kaisar Surgawi dari penghancuran hebat, huhuhu, yang lainnya termasuk Sui Ying segera berhenti. 36 paragon dari kultivasi kosmos, termasuk Master Prefektur Gunung Bambu dan Sui Ying, adalah semua paragon yang mereka miliki. Ekspresi mereka berubah serius saat ini. Meskipun ada penindasan hukum yang tak terlihat dalam dunia kapal terbang Arcadia ini, Sui Ying, permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius, dan para ahli lainnya masih bisa mengintai dari jauh. Agama Bunda Leluhur memiliki begitu banyak pelindung. Sui Ying meminjam Mirage World untuk memperluas akal sehatnya. Dia segera menyelimuti kelompok pelindung yang bergerak dalam cahaya pelangi yang mempesona 30 miliar kilometer jauhnya. Mereka berbeda dari kultivator kosmos. Para pelindung agama ibu leluhur ini lebih kasar dalam penggunaan hukum dan misteri mendalam. Meskipun beberapa orang terpilih telah memahami hukum dunia yang lengkap, tidak ada yang membuka Dao. Jadi, tak perlu dikatakan mereka tidak bisa berteleportasi di dunia kapal terbang Arcadia. Mereka hanya bisa terbang perlahan, dan itu tidak mudah bagi Sui Ying dan mereka untuk mengejar mereka. Mereka bisa berteleportasi menggunakan Mirage World misalnya. Aura yang sangat kuat, ekspresi Sui Ying mengalami sedikit perubahan. Ada total 51 pelindung. Mereka saat ini terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Ada 3 dengan aura paling menakutkan bepergian di depan. Mereka adalah monyet berambut emas, seorang gadis dengan ekor berbisa, dan seorang pria berotot memegang tiang kayu. Mereka bertiga memancarkan fluktuasi tak terlihat yang menyelimuti seluruh kelompok. Saat Sui Ying, Raja Berdaulat Putih, Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius, dan yang lainnya mengintai mereka dalam gelap, ketiga pelindung yang paling menakutkan ini segera merasakannya. Huff. Pria berotot yang memegang tiang kayu berbalik menatap mereka. Visinya melewati rintangan yang kosong dan bisa melihat kelompok paragons yang puluhan miliar kilometer jauhnya. Mereka ada di sini. Monyet berambut emas berbalik melirik mereka juga. Mata emasnya samar-samar menembus celah menuju kelompok paragon. Mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Gadis dengan ekor berbisa mengejek. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Para kultivator ini telah membuka Dao, dan penggunaan hukum dan misteri mendalam mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Mereka bisa dengan mudah mengintai kita, namun hanya aku dan pelindung Kui yang bisa melihat mereka. Monyet berambut emas itu mengirimkan pesan. Pria berotot memegang tiang kayu berkata, jadi jika kita bermain dengan mereka dan membandingkan keterampilan, kita akan menjadi orang yang menderita. Akan lebih baik jika kita bertindak bersama, menekan mereka dengan keunggulan mutlak dalam kekuatan. Tidak peduli apapun gerakan yang mereka gunakan melawan kita, kita akan menekan mereka dalam pertempuran dan memecah mereka menjadi berkeping-keping. Petik 2. Wanita berekor racun itu terkikik. Itu adalah senyum yang berasal dari kepercayaan diri. Agama ibu leluhur telah mengamati seluruh kultivasi kosmos.
Dengan informasi besar yang diberikan oleh Bloody Ruler Nile, mereka penuh dengan pemahaman terhadap kekuatan 36 paragon yang datang. Dengan demikian, mereka secara alami yakin bahwa mereka akan menang kali ini. Sui Ying dan paragon lainnya berkumpul di udara. Kaisar Surgawi dari kehancuran besar memiliki baju besi ungu padanya. Kedua tangan yang terungkap ditutupi tato naga. Dia memiliki dua tanduk hitam bengkok yang menonjol dari kepalanya dan sepasang mata ungu yang berisi guntur merayap samar. Dia berteriak, "Rekan Paragons, agama Bunda leluhur tiba-tiba pindah." Dan semua 51 pelindung bergerak sebagai satu. Karena mereka berani melakukan ini, mereka pasti punya alasan. Petik 2. Paragon lain memandang Kaisar Surgawi penghancuran besar. Dengan kekuatannya, dia secara alami adalah pemimpin kelompok ini. Dunia para pembudidaya akan selalu dipimpin oleh yang terkuat. Tidak peduli apapun kepercayaan mereka, kita harus menghindari kekuatan mereka dan menyerang kelemahan mereka. Kaisar Surgawi penghancuran besar berkata, alam hati kultivasi mereka jauh lebih lemah daripada kita. Dengan demikian, saat pertempuran dimulai, Komandan Besar Penyucian, Nigma Sovereign dan Monarch Dongbo akan menampilkan teknik ilusi kamu satu demi satu. Purgatory Great Commander, reinkarnasi Purgatory, adalah yang paling kejam dan sombong sehingga ia akan menggunakannya terlebih dahulu. Mimpi buruk teknik Nigma Sovereign relatif aneh, dan Mirage Illusory Realm milik Monarch Dongbo juga luar biasa. Mereka yang memiliki ranah kultivasi yang lebih lemah mungkin menahannya, tetapi setelah serangan kedua dan ketiga di hati mereka, mereka mungkin jatuh pada akhirnya. Petik 2. Tidak ada yang membantah alasannya. Lagi pula, dunia ilusi paling baik digunakan melawan sekelompok besar orang. Mereka yang bisa menolaknya baik-baik saja. Mereka yang tidak bisa melawan akan mati. Dalam situasi seperti itu, efektivitas teknik tersebut adalah yang tertinggi. Aku harus merepotkan kalian bertiga. Kaisar Surgawi dari kehancuran besar menoleh ke Sui Ying dan dua lainnya. Mari kita tangani. Komandan Besar Purgatory yang mengenakan baju besi merah berkata dengan dingin. Nigma Sovereign yang diselimuti kabut tipis dan Sui Ying berjubah hitam keduanya mengangguk juga. Setelah teknik ilusi digunakan, sekarang saatnya bagi kita untuk meluncurkan serangan gila-gilaan. Kami akan menggunakan domain kami untuk menekan mereka semua. Kaisar Surgawi penghancuran besar mulai mengatur serangan. Devil Phoenix adalah puncak paragon yang berasal dari Dark Abyss. Peringkatnya di Cosmos Deity Demon List berada di belakang puncak Paragons puncak karena dia lebih berspesialisasi dalam domain. Dia juga pengontrol domain terkuat di antara paragon. Dia rata-rata dalam pertempuran dan pertahanan langsung. Hanya domainnya yang istimewa. Kebanyakan teladan biasa tak berdaya di depannya. Dan bertemu dengan paragon puncak, dia selalu bisa mengandalkan domainnya untuk melarikan diri. Dengan demikian, meskipun dia berada di peringkat ke-20 dalam daftar Dewa Iblis Kosmos, status dan kekuatan pengaruhnya sangat besar, sebanding dengan Raja Iblis Air dan yang lainnya. Ada juga permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius. Kaisar Surgawi kehancuran besar terus memberikan instruksinya. Dia berkultivasi untuk waktu yang lama dan juga pemimpin kelompok ini. Secara alami, ia harus melakukan yang terbaik. Segera, rencana pertempuran dibuat. Mereka akan memanfaatkan kekuatan mereka. Ada juga banyak rencana cadangan. Baiklah, karena semua orang mengerti, maka biarkan pertempuran dimulai. Kaisar Surgawi kehancuran besar berbalik ke arah wanita cantik berjubah hijau, permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius, permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius, mari kita teleport ke depan mereka. Petik 2. Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius dengan lembut mengangguk. Hua. Sebuah ilusi arai besar muncul di kekosongan sekitarnya saat berikutnya. Weng. Untuk sesaat, ilusi arai menutupi 36 paragon, menyebabkan mereka menghilang. Ketika mereka muncul, mereka menuju ke sisi di mana kelompok pelindung berjarak 30 miliar kilometer. Kelompok pelindung dari agama ibu leluhur terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka membentuk aliran pelangi yang luas saat mereka terbang. Itu mirip dengan sebuah meteor yang melesat di langit. Dan lokasi di mana muncul hanya beberapa kilometer jauhnya dari kelompok pelindung. Untuk para ahli level mereka,
Jarak pendek ini bisa ditutupi dengan mengulurkan tangan mereka. Di antara 36 paragon, Komandan Besar Api Penyucian, Nigma Sovereign, dan Sueying semuanya berkonsentrasi. Komandan Besar Purgatori Lapis Baja Merah memimpin terlebih dahulu dengan teknik rana ilusinya. Orang bisa melihat matanya diliputi api. Di matanya, api yang membakar tampaknya berisi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.